Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat Sion Palopo. Kita menyediakan waktu ini dan kita beribadah, memuliakan Tuhan dengan pujian. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami selalu merindukan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus akan menolong kami, sehingga firman-Mu hari ini memberikan kekuatan dan kesegaran yang baru bagi kami untuk menapaki hari-hari hidup anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Allah tempat perlindungan yang kekal. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi percakapan seorang kakek dengan beberapa orang anak. Lalu sang kakek mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah yang paling tajam di dunia ini? Pedang. Yang paling tajam adalah lidah manusia yang dengan mudah memfitnah orang, menyakiti orang, dan lain-lain sebagainya. Kedua, apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Antariksa, bulan, matahari. Yang paling jauh adalah masa lalu. Siapapun kita, bagaimanapun kita,
tetapi tidak bisa kembali ke masa lalu. Ketiga, apakah yang paling besar di dunia ini? Gunung, bumi, dan matahari. Yang paling besar di dunia ini adalah nafsu. Segala cara dihalalkan demi mewujudkan impian nafsu duniawi. Karena itu, hati-hatilah dengan nafsu. Keempat, apakah yang paling berat di dunia ini? Baja, besi, gajah. Yang paling berat di dunia ini adalah janji, hal yang paling gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Kelima, apa yang paling ringan di dunia ini? Kapas, angin, debu, daun-daun kering. Yang paling ringan di dunia ini adalah melupakan dan meninggalkan Tuhan. Lihatlah, banyak orang yang karena harta, tahta, dan wanita dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang paling dekat di dunia ini? Lalu anak-anak itu pun terdiam sejenak. Lalu kemudian dengan ramai-ramai mereka menjawab, orang tua, papa, mama, opa, oma, kakak, adik, teman. Lalu sang kakek menutup semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu dengan mengatakan begini, yang paling dekat adalah kematian. Sebab kematian pasti adanya dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya merenungkan secara mendalam ilustrasi ini. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita menghayati jauh sampai kedalaman hati kita, bagaimana kita telah menjalani hari-hari anugerah Tuhan kepada kita. Baikkah? Bertanggung jawabkah? Berkenankah bagi Tuhan? Ataukah justru kita melukai sesama, melukai hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan? Kita belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan dengan menghitung-hitung hari pemberian Tuhan bagi kita. Pemazmur mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar kita. Mengajar kita lalu kita dapat menghitung hari demi hari masa hidup kita di dunia ini. Dengan demikian kita akan beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana untuk melihat masa-masa hidup yang telah kita lewati, masa hidup sekarang, dan masa hidup yang Tuhan persiapkan bagi kita di masa yang akan datang. Kalau kita bersama-sama menengok, saya percaya kita semua bahagia dan mensyukuri hari-hari pemberian Tuhan. Sehari ke sehari hingga kita dapat melewati lagi seminggu, sebulan, setahun, dan bahkan ketika kita berada di bulan November ini untuk menuju ke bulan Desember. Karena itu, selagi hari-hari ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka marilah kita mengisinya dengan melakukan hal-hal yang baik,
mengucap syukur kepada Tuhan dan dapat menjadikan kehidupan kita ini berkat bagi semakin banyak orang. Selamat menghitung hari anugerah Tuhan. Teruslah bermohon kepada Dia supaya Dia mengajari kita bagaimana kita memakai hari-hari yang Dia berikan kepada kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang telah kami lewati, bersyukur untuk hari ini, dan bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan persiapkan bagi kami. Ajarilah kami dapat memakainya dengan baik, mengisinya dengan baik untuk hal-hal yang dapat menjadikan kami berkat bagi semakin banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah alam semesta ciptaan-Mu kiranya baik adanya. Berkatilah dunia ini Tuhan. Berkatilah pemerintah-pemerintah di dunia ini, di bangsa ini, juga pemimpin dalam gereja persekutuan. Juga ya Tuhan, berdoa untuk kelangsungan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, dan kehidupan ini kami letakkan sepenuhnya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.